Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Lutfianti Suyitno dengan NPM 21132210058 dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Informatika, USB, YPKP Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dengan judul blockchain. Di sini ada profil saya. Di sini yang saya akan bahas adalah pengertian, manfaat, cara kerja, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, karakteristik, kelebihan, dan kelemahan sistem blockchain. Yang pertama ada pengertian. Secara sederhana, pengertian blockchain adalah suatu sistem penyimpanan transaksi digital. Blockchain akan melakukan pencatatan secara permanen terhadap setiap transaksi yang dilakukan. Sistem tersebut terletak dalam sebuah database publik yang disebut dengan ledger atau buku besar. Buku besar ini bersifat terdistribusi. Transaksi disimpan dalam blok dan tersebar di jaringan peer-to-peer, di mana setiap node penyimpanan salinan buku besar. Sebagai pusat data atau database, blockchain dirancang guna menyimpan informasi elektronik dengan format digital dan mampu menjaga catatan transaksi dengan aman dan terdesentralisasi. Yang kedua ada manfaat blockchain. Terdapat beberapa manfaat yang ditawarkan blockchain sehingga menjadikan Internet of Value seperti transaksi permanen menjadi terjamin kebenarannya. Pemindahan kepemilikan token jadi lebih mudah dan sebagainya. Misal, industri asuransi memanfaatkan teknologi blockchain. Dengan bantuan blockchain, industri yang berporos pada manajemen kepercayaan ini dapat memastikan identitas seseorang. Blockchain dapat digunakan untuk memverifikasi banyak jenis data dalam kontrak asuransi seperti identitas orang yang diasuransikan. Alhasil, risiko fraud dan penipuan pun dapat ditekankan. Yang ketiga ada cara kerja blockchain. Blockchain merupakan teknologi peer-to-peer di mana integritas informasi digital dilindungi. Blockchain berperan sebagai buku besar transaksi yang terdesentralisasi melalui jaringan peer-to-peer. Buku besar ini mencatat setiap aturan transaksi dari awal hingga akhir. Tiap transaksi dimasukkan ke dalam blok dan setiap blok saling terhubung antar satu dengan yang lainnya. Daftar transaksi dikunci secara bersamaan dan penanda unik pada setiap blok akan ditambahkan ke blok berikutnya, sehingga menciptakan rantai yang tidak dapat diubah. Sebuah blok biasanya terdiri dari informasi transaksi saat ini dan hash atau kode unik dari blok sebelumnya. Jika salah satu blok dirusak, akan menyebabkan hash blok berubah dan membuat sebuah blok berikutnya tidak valid. Katakanlah salah satu blok dirusak dan semua hash blok berikutnya dihitung ulang, maka ada kemungkinan rantai blok telah disusupi. Untuk mengatasi masalah ini ada konsep yang disebut Proof of Work atau disingkat POW. Implementasi blockchain dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi blockchain juga banyak diimplementasikan dalam beberapa bidang kehidupan, di antaranya sebagai berikut. Pertama ada sektor pemerintahan. Teknologi blockchain menjadi terobosan bagi pengembangan layanan publik dan sebagai bentuk layanan untuk semua kalangan berinteraksi dengan mudah dan transparan. Terdapat beberapa contoh penggunaan blockchain dalam sektor pemerintahan, yaitu yang pertama ada berbagai data antar instansi pemerintahan. Penggunaan teknologi blockchain memungkinkan penyimpanan data antar departemen terjadi dalam jaringan pribadi, memberikan autentifikasi pada masing-masing jaringan sehingga dapat bermanfaat dalam membangun kepercayaan dan kerahasiaan. Yang kedua ada pemungutan suara. Pemungutan suara dapat menggunakan fungsi smart contract yang berada dalam fitur blockchain. Pemilih akan menerima ID pemungutan suara yang memiliki fungsi sebagai media verifikasi bahwa suaranya terdaftar di blockchain dan terhitung sebagai suara yang sah. Yang ketiga ada kontrak proyek pemerintah. Teknologi blockchain membantu pemantauan secara real-time dari layanan e-government. Ia juga berguna untuk pelaksanaan kontrak pemerintah. Nantinya akan ada 4 langkah untuk pelaksanaan lelang kontrak proyek, yaitu persiapan dan penyerahan, penawaran dan seleksi, pemantauan pelaksanaan, dan audit. Rekrutmen sumber daya manusia.
Ketika organisasi membutuhkan seseorang untuk mengisi suatu posisi pekerjaan, maka mereka akan menerbitkan smart contract pada sistem blockchain. Hal ini dapat membantu pelamar kerja untuk melihat lebih banyak informasi pada setiap posisi pekerjaan. Yang kedua ada sektor kesehatan. Penggunaan blockchain dalam sektor kesehatan mencakup penelitian biomedis, asuransi kesehatan, catatan kesehatan elektronik, pendidikan kedokteran, proses penyediaan dan pengadaan obat, serta kebutuhan pelayanan pasien lainnya. Ketiga, ada sektor keuangan. Pada sektor keuangan, blockchain banyak menjadi utilitas karena bermanfaat menyederhanakan layanan perbankan dan kredit, mengurangi risiko, dan mengurangi waktu memproses. Selain itu, blockchain juga memungkinkan untuk melacak dan melakukan tracking dalam transaksi akuntansi. Karakteristik blockchain. Yang ke-1, tidak bisa diubah. Setiap data transaksi yang masuk ke blockchain adalah berbentuk blok. Setiap data terlindungi oleh kode unik berupa kode enkripsi atau acak, hasil sistem kriptografi. Sistem ini menyebabkan pengubahan data tidak mungkin untuk dilakukan oleh siapapun dan membuat tingkat keamanan meningkat. Yang kedua, hanya bisa ditambahkan. Sistem blockchain tidak memungkinkan adanya perubahan dan penghapusan karena sistem ini hanya bisa melakukan penambahan data saja sehingga sistem lebih aman. Setiap data dalam sistem teknologi blockchain bersifat abadi dan tidak bisa diubah karena sistem desentralisasi atau pihak ketiga, sehingga apabila terjadi perpindahan transaksi membutuhkan perubahan data, maka data transaksi baru akan dicatat sebagai blok baru sehingga menciptakan rantai blok baru. Yang ketiga ada ledger. Ledger atau Distributed Ledger Technology, disingkat DLT, merupakan sistem atau protokol digital yang menjadikan data berbasis desentralisasi menjadi lebih aman karena tersimpan menggunakan kriptografi. Sistem ini meningkatkan keamanan data sehingga lebih sulit untuk ditembus pihak-pihak yang tidak diinginkan. Di sini ada kelebihan dan kelemahan sistem blockchain. Kelebihannya desentralisasi, transparansi, keamanan yang sulit ditembus, dan memangkas biaya. Kelemahannya ada membutuhkan resource besar, data terlihat oleh semua orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.